Saat Risma berulah lagi, pasti ada yang tersindir. Ditulis oleh Dahono Prasetyo, dilansir dari sewur.com. Kabar baik tidak pernah salah saat dikabarkan. Yang salah hanya judul kabar berita yang senantiasa mencungkir balikan logika pembacanya. Fenomena gaya Menteri Sosial baru, Tri Risma hari ini, selalu berada di ruang kontroversi bahasa narasi setelah belusukan ke kolong jembatan di hari pertama usai dilantik, kemudian berlanjut melayani nasi bungkus di lokasi korban bencana, dan yang terbaru mengantarkan 15 orang mantan pemulung bekerja di proyek BUMN. Belusukan itu pekerjaan pencitraan, melayani nasi bungkus adalah pekerjaan bawahan, dan mengantarkan mantan pemulung bekerja itu menyerobot jobdesk Kemenaker. Begitulah kira-kira kontra narasi yang dibangun demi melahirkan polemik. Karakter menteri-menteri Jokowi berbeda tiap individunya dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi di kementeriannya. Risma sedang menggunakan politik simbolis dalam rangka menyusun rencana kebijakan yang menjadi kewenangannya. Persoalan sosial yang kompleks di setiap lini membutuhkan kerja detail untuk mengurai benang kusut yang terjadi sekian lama. Risma yang selama ini dikenal sebagai media darling paham akan statusnya menjadi buruan berita dari apapun yang dilakukan. Butuh tepat bidikan persoalan yang akan diungkap. Risma tidak sekedar berbahasa simbolis seremonial saat berada di luar meja kerjanya. Dia sedang membuat notifikasi, menandai titik-titik permasalahan, dan mempersilahkan publik menilai apa yang sebenarnya terjadi dan luput dari perhatian. BUMN dengan proyek konstruksi hampir tidak pernah berhentinya tiap tahun, apalagi Jokowi selama 2014 hingga hari ini tiada hari tanpa kabar pembangunan infrastruktur. Aksi simbolis Risma mengantar mantan pemulung bekerja sebagai tenaga kasar di proyek BUMN menyiratkan pesan, ajaklah orang-orang sekitar lokasi proyek ikut bekerja. Selama ini sudah menjadi rahasia umum. Pekerja proyek seringkali didatangkan dari daerah lain terkait kepentingan sang mandor. Proyek di Bekasi karena mandornya orang Sumedang, maka kuli-kulinya ambil orang dari kampung asal sang mandor. Sementara pekerja lokal jadi prioritas kedua, dengan catatan kalau masih ada sisa lowongan. Itu masalah sosial juga yang terkait tenaga kerja. Urbanisasi selalu jadi masalah sosial di kota-kota besar. Penyumbang terbesar arus urbanisasi adalah sektor tenaga kerja. Penyumbang lainnya adalah persoalan kebijakan nepotisme. Seseorang tidak mendapatkan kesempatan kerja bukan semata dia malas, karena justru banyak orang malas yang dapat pekerjaan karena faktor kenalan dan kekerabatan. Coba sesekali ngobrol sama pedagang kaki lima di trotoar. Tanyakan profesi dia sebelumnya. Hampir sebagian besar datang dari kampung. Tidak semata mau jualan baju, dompet, kopi seduh keliling, aksesoris gadget, atau servis korek gas dan jam. Rata-rata mereka pernah bekerja di sektor formal yang entah karena satu sebab banting setir jadi pedagang demi bertahan di ibu kota. Ada semacam moto bagi kaum perantauan. Kalau mentok tidak ada pekerjaan, ya dagang saja. Jualan apa saja, ya di mana saja, yang penting laku. Itu bagi yang berotak normal. Untuk yang bernalar kurang normal, pilihan nyopet, ngemis, dan preman pasar termasuk pilihan juga. Kementerian Sosial menjadi satu-satunya institusi pemerintah yang definisi kerjanya paling jamak. Semua yang terkait dengan dampak hubungan antar manusia adalah urusan sosial. Ditambah lagi urusan manusia dengan alam saat terjadi bencana. Alokasi dana APBN juga besar, belum termasuk yang non-budgeting terkait situasi darurat. Kementerian Basah Anggaran butuh menteri yang tidak takut basah, mau turun ke bawah dan bergaul dengan masyarakat bawah. Dan Risma pun paham resiko dan konsekuensinya.
memilih disukai rakyat dengan resiko tidak disukai para elitnya, mempersilahkan netizen tidak putus ngerjain, yang penting paham bahwa membuat kebijakan sosial mesti dimulai dari bawah. Seakan ingin menebus kesalahan berpikir menteri yang digantikannya, Juliari membuat kebijakan sosial dari ruang kerja dengan para koleganya. Risma jadi anti klimaknya karena banyak persoalan di bawah yang butuh didengarkan. Pengungsi butuh nasi bungkus, bukan mie instan atau biskuit. Juga pemulung butuh pekerjaan tetap, meskipun sama-sama kerja kasar memungut barang bekas. Karena definisi jiwa sosial semata persoalan cara pandang. Orang mampu saat melihat kemiskinan, bisa jadi dia melihat peluang bisnis. Mengajari orang miskin cara yang benar untuk mencari makan, itu juga termasuk jiwa sosial, bukan sekedar menyuapinya dengan limpahan makanan dan setelah itu pergi. Catatan sejarah pernah menorehkan anak sulung diktator Soeharto menjabat jadi menteri sosial. Dari mana dia mendefinisikan jiwa sosial? Nggak mungkin juga dari buku IBS kan?